hari, Yesus menyeberangi Danau Galilea. Saat itu, Yesus sangat lelah dan butuh istirahat dari banyak orang yang selalu mengikuti Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizat besar. Mereka ingin berada dekat dengan Yesus. Yesus memimpin murid-muridnya untuk naik ke atas gunung dan duduk di situ untuk mengajar. Orang-orang terus berdatangan dan yang datang semakin banyak. Saat itu, hari sudah menjelang malam dan sudah waktunya untuk makan malam. Yesus yakin mereka sudah pasti merasa lapar. Yesus melihat ke arah kerumunan orang banyak itu dan berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka bisa mendapatkan makan malam?" Di sekitar situ tidak ada tempat untuk membeli makanan. Kira-kira apa yang dilakukan Yesus? Jawab Filipus, "Sudah pasti kita membutuhkan uang banyak untuk memberi makan orang sebanyak ini, dan kita tidak mempunyai cukup uang." Murid yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Andreas tidak tahu bagaimana makan siang si kecil itu bisa cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Meskipun si anak kecil itu memberi semua makan siangnya kepada Yesus, Yesus berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Orang banyak itu duduk. Mereka berkelompok-kelompok dengan jumlah sekitar 5.000 orang. Wow, 5.000 orang! Jumlah itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak yang hadir. Kemudian Yesus mengambil roti jelai dan ikan itu. Yesus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan memberkati makanan itu. Sesudah berdoa, Yesus memberikan roti itu kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak itu. Mereka semua makan sampai kenyang. Dan setelah mereka semua makan, masih banyak roti dan ikan yang tersisa. Yesus berkata kepada para muridnya, "Kumpulkan potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada makanan yang terbuang." Para murid mengumpulkan dan mengisi 12 keranjang dengan potongan-potongan roti yang tersisa. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia."
Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, maka ia menyingkirkan diri. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Pada malam hari itu terjadi peristiwa istimewa lain, yaitu Yesus berjalan di atas air. Di kisah Alkitab di atas, kita belajar dari anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ia pasti sadar bahwa apa yang ada pada dirinya bukanlah sesuatu yang besar. Namun ia tetap melakukannya serta menyatakan mujizat bagi banyak orang. Teman-teman, apa yang kamu miliki saat ini? Meskipun rasanya kepintaran atau talentamu bukan sesuatu hal yang luar biasa, serahkanlah pada Tuhan Yesus, sehingga Yesus mampu mengubah hal yang kecil menjadi besar oleh kuasanya. Bagian kita hanyalah taat serta mulai melakukannya. Sekecil apapun itu yang kita punya, misalnya talenta, uang, waktu, dan sebagainya, serahkanlah kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Demikianlah cerita mujizat Tuhan memberi makan 5.000 orang. Sampai jumpa di cerita lainnya. Dadah! Tuhan memberkati.